Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial poles Honda Mega Pro. Ini karakternya Honda Mega Pro, Pak Lur. Jadi di sini saya akan membagikan tutorialnya. Bagi yang baru bertemu dengan video saya, mohon dukungan Pak Lur. Jangan lupa untuk tombol like, komen, dan subscribe-nya ya Pak Lur. Oke, lanjut. Nah, di bagian ini tahap dasar Pak Lur, yaitu tahap pengampelasan dengan grid 180 dengan hantaran amplas spons Pak Lur ya. Caranya seperti video saya yang sebelumnya, bisa dicek ya Pak Lur. Oke, jadi di sini sama Pak Lur, jangan terlalu ditekan. Bila terlalu ditekan sangat menimbulkan goresan yang mendalam Pak Lur. Jadi untuk proses tahap selanjutnya nanti agak kesulitan atau terlalu lama Pak Lur. Dalam tahap kedua yaitu pengamplasan amplas yang halus dengan grid 400 nantinya Pak Lur. Jadi diusahakan merata, cukup di ambang-ambang saja Pak Lur. Caranya seperti ini, bisa dilihat Pak Lur. Cukup di ambang-ambang saja. Dan dirasa ketika pori-pori sudah hilang atau pori-pori yang hitam membandel, itu biasanya lama Pak Lur. Jadi diusahakan sampai pori-porinya hilang ya Pak Lur. Tetap sama di bagian sini di tahap pengamplasan dasar ya Pak Lur, dengan grid 180. Ingat Pak Lur, jangan terlalu ditekan, sangat menimbulkan efeknya nanti Pak Lur. Oke, contohnya seperti ini Pak Lur, cukup di ambang-ambang saja. Lanjut Pak Lur. Jadi di bagian celah sempit yang tidak terjangkau amplas dari dinamo, di sini saya menggunakan bor jun ya Pak Lur, atau bor gantung Voredom dengan amplas tetap 180 menggunakan ruji belah ini Pak Lur. Kemudian kita amplas di bagian yang tidak terjangkau oleh dinamo. Contohnya seperti ini Pak Lur. Ini di bagian yang tidak terjangkau dinamo, seperti celah sempitnya begini Pak Lur. Yang penting kita harus telaten dan sabar Pak Lur. Dan untuk penggunaan amplasnya cukup mudah tentunya Pak Lur. Sama juga dengan yang lainnya, cukup dipotong kecil-kecil
Kemudian kita jepit, kita gulung, dan kasih tetesan lem ke atau lem Korea ya Pak Lur. Oke, jangan lupa bersabar pokoknya Pak Lur. Untuk bagian ini sudah memasuki tahap kedua Pak Lur. Jadi ini tahap amplas 400. Jadi ini amplas halus Pak Lur. Untuk awalnya dengan bantalan yang besar. Lupa Pak Lur tidak rekord. Jadi ini saya pas rekord di bagian tempat bautnya itu Pak Lur, jadi bisa terjangkau dengan menggunakan bantalan amplas kerucut seperti ini Pak Lur. Yang penting kita telaten, begitu saja Pak Lur. Jadi bila terasa sudah amplasnya habis, kita ganti aja dengan yang baru. Jadi lebih cepat, lebih enak juga Pak Lur. Ini menggunakan bantalan amplas kerucut. Nah, contohnya seperti ini Pak Lur. Nah, untuk di bagian ini sudah masuk tahap finishing amplas Pak Lur ya. Jadi di sini saya menggunakan amplas bekas tadi Pak Lur. Kemudian saya kasih blue band atau margarin Pak Lur. Tidak terlalu banyak-banyak, secukupnya saja. Dioleskan merata. Kemudian kita amplas dengan yang bekas tadi Pak Lur ya. Contohnya seperti ini Pak Lur. Dari finishing amplas ini sudah terlihat juga Pak Lur. Sudah ada kilaunya juga. Dan sangat membantu sekali untuk proses tahap poles dasar Pak Lur. Supaya lebih cepat untuk menghilangkan baret sisa amplasnya. Jadi menggunakan blue band ini atau minyak sapi sangat rekomendasi sekali Pak Lur bagi saya. Sebetulnya juga bisa Pak Lur tanpa menggunakan blue band atau minyak sapi. Akan tetapi untuk tahap pemolesan dasar semakin lama juga Pak Lur. Caranya tidak perlu ditekan, cukup diratakan saja Pak Lur ya. Tidak perlu ditekan, gunanya ini hanya untuk finishing. Jadi amplas 400 jika menggunakan margarin ini bisa lebih dari 400, bahkan bisa melebihi 1000 Pak Lur. Jadi begitu Pak Lur, sangat membantu sekali.
Lah ini Pak Lur. Ini. Jadi ini hasilnya dari finishing amplas Pak Lur. Lumayan Pak Lur ini. Bisa cepat kalau sudah seperti ini Pak Lur. Dari finishing amplasnya sudah ada kilaunya Pak Lur. Ini dari efek margarin atau blue band. Bisa juga dengan menggunakan minyak sapi. Lanjut Pak Lur. Ini masuk di proses pemolesan dasar Pak Lur. Di sini saya menggunakan kain poles silang 4 berbahan katun. Saya goreskan dulu pada gergaji besi supaya residu lama hilang Pak Lur. Oh iya, jadi di sini saya menggunakan batu poles pink. Di toko online banyak sekali. Caranya seperti ini Pak Lur. Bisa dilihat. Untuk pemolesan tahap dasar ini disarankan untuk fokus menghilangkan sisa baret amplas Pak Lur. Jadi jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Cukup dengan 1 titik dulu kita fokus untuk menghilangkan sisa baret amplasan Pak Lur. Nah, dari sini sudah kelihatan bisa buat berkaca Pak Lur. Lumayan hasilnya dari batu poles pink ini Pak Lur. Bisa juga untuk blok papan Pak Lur. Oke, lanjut Pak Lur, simak terus. Nah, ini hasilnya Pak Lur. Maaf, untuk tahap pemolesan finishing saya tidak rekod Pak Lur ya, karena ada faktor lain Pak Lur. Jadi nggak bisa untuk rekod Pak Lur. Caranya sama seperti sebelumnya video saya Pak Lur, menggunakan kain poles silang 6 dengan batu kuning finishingnya atau chrome Pak Lur. Dan hasilnya seperti ini Pak Lur. Bisa disimak. Pening Pak Lur. Bisa buat berkaca. Ini poles Pak Lur, bukan chrome. Tetapi seperti chrome ini Pak Lur. Mantap bukan Pak Lur? Dan ini hasil yang satunya Pak Lur, Calter Honda Mega Pro yang kiri. Ini namanya dana pelajar Pak Lur. Karena untuk chrome mahal. Jadi ada alternatif lainnya Pak Lur, yaitu untuk dipoles saja.
hasilnya seperti ini. Insya Allah detail Pak Lur. Dan sesuai angen-angenmu Pak Lur. Oke. Jangan lupa untuk duanya Pak Lur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel saya. Karena semuanya gratis Pak Lur. Dan tentunya saya lebih semangat lagi jika ada yang berminat untuk memoleskan siapa Lur. Bisa japri, nanti tak kasih nomor WA saya Pak Lur ya di deskripsi. Salam poles mania.